Halo semuanya, salam sehat selalu and welcome back to my channel dengan Dewi Regina dalam Gemar Memasak. Dalam video kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat ketan serikaya labu kuning yang enak dan rasanya sangat legit. Ini dia hasilnya sangat cantik. Lapisan labu kuning dan lapisan ketannya menempel sempurna dan lapisan atasnya itu tidak ada yang merembes kepada lapisan ketannya. Jadi cara pembuatannya sangat mudah dan ini merupakan salah satu jajanan pasar yang favorit ya. Yuk tonton sampai selesai proses pembuatannya ya. Oke, terima kasih bagi semua yang telah mendukung channel ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Untuk resep lengkap dan informasi lainnya ada di kolom deskripsi ya. Silakan di screenshot. Pertama-tama siapkan 400 gram beras ketan putih yang sudah dicuci dan direndam minimal 4 jam. Lalu masukkan ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan santan 250 ml dengan kekentalan sedang. Lalu aduk supaya semua tercampur dengan rata. Masukkan daun pandan wangi 3 lembar. Selanjutnya kukus sekitar 15 menit, tetapi sebelumnya panaskan dulu kukusan sampai airnya mendidih. Lalu tutup sambil menunggu mateng. Kita siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm, olesin dengan sedikit minyak, lalu alasin dengan daun pisang. Kalau tidak ada daun pisang, boleh juga dialasin dengan baking paper atau cukup diolesin dengan minyak saja. Ini setelah 10 menit, kemudian ketannya diaduk supaya nanti matangnya merata ya, sempurna. Setelah diaduk, kemudian tutup lagi dan masak 5 menit lagi sehingga total memasaknya hanya 15 menit sampai matang. Kita tes dulu ya, ini dia sudah matang, lalu angkat. Kemudian disisihkan daun pandannya tadi. Setelah itu masukkan ke dalam loyang yang tadi kita sudah alasin dengan daun pisang. Selanjutnya padatkan dengan cara menekan-nekan menggunakan sendok. Ini penting ya, harus diratakan supaya nanti dia tidak merembes ke dalam ketan putihnya ketika kita tuang lapisan atasnya labu kuningnya. Nah, setelah rata seperti ini, sisihkan, nanti kita akan gunakan. Ini tekstur yang diinginkan. Selanjutnya kita siapkan lapisan atas yaitu labu kuning yang sudah dikukus 400 gram, tambahkan gula pasir 110 gram, kemudian aduk sampai halus dan gulanya tercampur rata. Ini labu kuningnya sudah mulai halus. Selanjutnya tambahkan garam setengah sendok teh, vanilla essence setengah sendok teh, dan 150 ml santan kental. Lalu aduk sampai semua tercampur dengan rata. Tambahkan terigu
60 gram saya menggunakan kunci biru. Lalu aduk sampai semua tercampur rata. Selanjutnya tambahkan maizena 40 gram. Sama seperti tadi penambahan tepung, kemudian aduk lagi sampai tercampur dengan rata. Rapikan dengan menggunakan spatula. Selanjutnya saring untuk memastikan semua sudah halus dan tidak ada lagi yang bergerindil. Setelah disaring, kemudian tuang ke dalam loyang yang sudah ada ketannya tadi. Jadi lapisan atasnya adalah labu kuning. Selanjutnya ratakan dengan menggunakan spatula. Kemudian ratakan lagi dengan menggunakan sendok. Kemudian ketukkan supaya benar-benar padat ya. Selanjutnya kukus selama kira-kira 30 menit, yang mana sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan sampai airnya mendidih. Gunakan api sedang dan tutup kukusan harus diberi alas kain supaya uap air tidak menetes ke dalam kuenya. Ini setelah 30 menit sudah matang, kemudian diangkat dan biarkan dingin sampai dia set. Ini sudah dingin, lalu sisir bagian pinggirnya supaya nanti lebih gampang mengeluarkan dari loyang. Ini penting ya, ketika akan memindahkan dari loyang, kue ini harus benar-benar dingin dan bagian atasnya sudah tidak lengket. Ini tadi saya biarkan lebih kurang kira-kira 4 jam. Jadi dia benar-benar sudah dingin. Ini kita pindahkan ke dalam wadah lain. Trala, ini dia kue talam serikayanya sudah jadi. Sekarang kita potong ya. Potong dengan menggunakan pisau yang berbahan plastik atau pisau biasa yang dilapisin dengan plastik supaya tidak lengket. Nah, ini dia hasilnya. Lapisan atas dan lapisan bawahnya menempel dengan sempurna ya. Tidak ada yang merembes tuh. Labu kuningnya tidak ada yang merembes ke ketannya. Jadi bentuknya sangat cantik, warnanya juga bagus. Udah gak sabar deh pengen nyicipin. Pasti enak banget nih. Sekarang waktunya untuk mencoba. Cantik ya. Yummy, enak banget. Manisnya pas, legit, lembut. Lapisan labu kuningnya lumer di mulut. Kalian wajib coba resep ini. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye bye.